Kalau tadi metodenya top down approach ya, sekarang yang metode rasio keuangan. Nah, ini adalah merupakan salah satu cara yang paling sering digunakan dalam melakukan analisis fundamental saham sebuah perusahaan. Ya, caranya bisa dengan menggunakan beberapa metode. Yang pertama dengan menggunakan return on equity atau ROE. Nah, ROE ini merupakan rasio keuangan yang membandingkan antara laba bersih dengan total modal yang dimiliki perusahaan. Ya, returnnya, labanya itu kan dari kata returnnya ya. Semakin tinggi nilai rasio ROE perusahaan, maka semakin baik kinerja perusahaan tersebut dalam memanfaatkan modal yang dimiliki untuk memperoleh laba atau profit. Contoh misalkan gini, saya modalnya tuh 200 perak ya. Keuntungan saya ternyata net keuntungan bersihnya itu 200 perak juga. Nah, berarti keuntungan dengan modal saya itu hampir 100%. Ya. Jadi keuntungan saya itu 100% dari modal. Nah, itu itu termasuk dalam perusahaan yang bagus. Itu yang bagus. Tapi kalau misalkan saya modalnya 200 tapi untungnya itu cuman 0,1 rupiah misalkan. Nah, itu kan sangat kecil persentasenya ya. Nah, dibandingkan dengan perusahaan yang tadi ya jelas yang kedua ini kurang baik. Dengan nilai kita mengacu pada nilai ROE-nya. Jadi ROE ini dicari dengan rumus net income atau laba bersih dibagi dengan total modal dikali dengan 100%, nanti bentuknya persentase. Jadi nilainya dari 0 sampai dengan 0% sampai dengan 100%. Nah, begitupun nanti sebaliknya, jika nilai ROI perusahaan itu kecil, maka itu menandakan bahwa perusahaan tidak mampu memanfaatkan modalnya untuk menciptakan keuntungan atau profit. Selanjutnya metode yang kedua yaitu dengan return on asset atau ROA. Tidak jauh berbeda dengan rasio ROI tadi ya. Rasio ROA ini juga berfungsi untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba. Nah, cuman yang dilihat di dalam ROA ini yaitu yang dibandingkannya adalah dengan total aset perusahaan. Kalau yang tadi kan dengan total modal ya. Nah, kalau yang di sini dengan total aset perusahaan. Sebagaimana yang diketahui bahwa aset perusahaan itu merupakan hasil dari penjumlahan antara utang dan modal. Jadi di sini ada tambahannya selain modal ya, yaitu utang. Jadi aset masuknya. Oke, ROA ini dengan rumus net income ya sama keuntungan dibagi dengan total aset dikali 100%. Nah, sehingga semakin tinggi nilai rasio ROA perusahaan, maka itu mengindikasikan perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk mendapatkan laba. Nah, begitupun sebaliknya. Nah, jika nilai rasionya itu kecil, maka menandakan ketidakmampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menciptakan profit. Ya. Nah, sehingga carilah ada catatan ini, jadi carilah perusahaan dengan ROA-nya itu lebih dari 20%. Nah, untuk mendapatkan yang sehat. Nah, misalkan begini. Perusahaan tersebut modalnya kecil tapi utangnya besar, tapi nilai ROE-nya itu tinggi. Nah, berarti perusahaan tersebut bisa memaksimumkan modal atau asetnya untuk mendapatkan profit. Kemudian metode yang ketiga pakai debt to equity ratio. Nah, rasio debt equity ratio ini merupakan salah satu variabel analisis fundamental yang membandingkan antara total utang debt ya
Total utang dengan total modal perusahaan. Atau kita singkat dengan DER. Yaitu adalah total utang dibagi dengan total modal. Rasio ini mengukur seberapa besar keuangan perusahaan dibiayai oleh utang. Semakin besar nilai rasio ini, maka semakin besar suatu perusahaan menggunakan utang untuk modal bisnis. Nah, begitupun sebaliknya, perusahaan yang memiliki nilai DER yang kecil menunjukkan penggunaan utang perusahaan lebih kecil dari total modal. Nah, ini juga berpengaruh ya pada pembayaran bunga gitu ya. Kalau utangnya terlalu besar juga. Misalkan ada perusahaan A dan B, yang satu utangnya besar banget, satu utangnya kecil. Nah, itu nanti akan berpengaruh pada pembayaran bunga utang tersebut, sehingga perusahaan dibebani lebih tinggi untuk pembayaran bunga utang. Tapi yang ini tidak bisa dijadikan satu patokan, jadi 3 metode ini nggak bisa ambil satu-satu, tapi harus dianalisis secara keseluruhan supaya nanti bisa mendapatkan gambaran perusahaan itu yang utuh. Ya, jadi misalkan utangnya banyak tapi keuntungannya tinggi, nah itu kan juga bisa menutupi ya, seperti itu. Next. Kemudian yang keempat, dividend payout ratio atau payout ratio. Ini merupakan salah satu analisis fundamental saham yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama oleh investor yang berfokus pada dividen. Dividen itu ingat kemarin ya, seperti pembagian keuntungan. Rasio ini membandingkan antara dividen per lembar saham dengan laba per lembar saham. Jadi kalau yang berfokus pada dividen, ini harus diperhatikan baik-baik untuk metode yang keempat ini. Dengan rumus dividen per share atau per lembar saham dibagi dengan earning per share atau laba per lembar saham. Rasio DVR ini yang tinggi diyakini mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan ya, terutama orang yang berfokus pada pembagian dividen. Sehingga nilai DVR yang tinggi mengindikasikan keuangan perusahaan sangat baik sehingga dia mampu membayarkan dividennya ya, dan ia akan mampu mengundang minat investor untuk selalu berinvestasi. Selain itu juga nilai DVR yang tinggi ini dapat juga dijadikan sebagai jaminan oleh investor untuk mendapatkan pendapatan tetap, yaitu berupa dividen. Lanjutnya metode yang kelima menggunakan earning per share. Rasio EPS ini juga sangat penting untuk dijadikan indikator dalam analisis fundamental saham perusahaan. Nah, sehingga kita kalau misalkan menggunakan rasio ini akan memberikan informasi kepada investor mengenai laba bersih per lembar saham perusahaan. Nah, untuk mencari nilai EPS ini, Anda bisa menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu laba bersih dikurangi pajak dikurangi dividen. Kemudian dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Oke ya. Nah, selanjutnya nilai EPS yang tinggi bisa mengindikasikan perusahaan memiliki laba yang besar. Ya, sehingga meskipun begitu, EPS yang tinggi juga disebabkan karena jumlah share beredar yang relatif sedikit. Ya, contohnya begini, kalau EPS-nya tinggi tapi jumlah sahamnya beredar sedikit, itu kurang bagus ya. Karena nanti dia dapat tingginya itu karena pembaginya kecil gitu. Jumlah saham beredarnya kan sebagai pembagi. Nah, namun walaupun seperti itu, tetaplah mencari perusahaan dengan nilai EPS yang tinggi. Ya, karena dengan nilai EPS yang tinggi artinya perusahaan itu laba bersihnya tinggi ya, untuk dianya besar. So, walaupun dia udah dikurangi pajak dan dividen.
Oke, kemudian metode yang keenam, price to earning ratio atau VIR, yang merupakan salah satu indikator analisis fundamental saham di mana rasio ini termasuk ke dalam salah satu market base ratio. VIR ini seringkali digunakan untuk menentukan murah dan mahalnya harga suatu saham. Nah, ini untuk mencari harga wajar tadi ya, seperti disampaikan di awal, harga wajar sebuah saham. VIR ini dihasilkan dari perbandingan antara harga saham perusahaan dengan laba per lembar saham. Nah, sehingga rumusnya yaitu stock price per EVS. Ya, harga saham dibagi dengan laba per lembar saham. Rasio VIR ini yang kecil mengindikasikan bahwa laba perusahaan dengan prinsip value investing, mereka menganggap harga saham tersebut berpotensi naik hingga menembus harga wajarnya. Ya, jadi kalau misalkan harganya rendah, ada kemungkinan, ada peluang, ada potensi untuk harganya naik. Begitupun sebaliknya, VIR yang terlalu tinggi dianggap tidak menarik oleh value investor karena harga saham perusahaan tersebut dianggap terlalu mahal. Sehingga jadi kita mungkin tidak akan ada kenaikan ya kalau udah terlalu mahal. Kemudian bagaimana cara melihat VIR yang tinggi atau mahal dan rendah atau murah? Nah, Anda bisa membandingkan nilai VIR perusahaan tersebut dengan perusahaan lain yang masuk dalam industri yang sama. Contoh misalkan ya, kalau di sektor industri perbankan ya kan banyak ya perusahaan-perusahaannya. Jadi nanti kita bandingkan aja VIR-nya di perusahaan ini dengan perusahaan lain, bank A dengan bank B atau dengan bank C dan seterusnya. Kemudian metode yang ketujuh yaitu price to book value. Ini adalah indikator analisis fundamental saham yang terakhir ya. Yang mana ini tidak jauh berbeda dengan VIR, yaitu sama-sama menaksir nilai wajar suatu saham. Hanya saja rasio ini membandingkan antara harga saham perusahaan dengan nilai buku atau ekuitas per lembar saham. Sehingga kita ini singkat mungkin dengan VBV ya. Ini kita tuliskan rumusnya yaitu stock price, harga saham dibagi dengan book value. Oke, atau nilai buku. Nah, istilah book value ini adalah nilai ekuitas per lembar saham suatu perusahaan. Di mana nilai VBV ini yang tinggi menunjukkan bahwa harga saham perusahaan berada di atas nilai wajar atau dikenal sebagai over value, dan begitu pun sebaliknya nilai rasio VBV ini yang terlalu rendah mengindikasikan bahwa harga saham perusahaan berada di bawah nilai wajarnya atau under value. Nah, jadi Anda bisa melihat atau menggunakan dua metode tadi ya, VIR dan VBV, untuk mengetahui harga wajar sebuah saham ya, kemahalankah atau kemurahan dan sebagainya. Selanjutnya, apa saja faktor atau variabel ekonomi makro yang mempengaruhi keputusan investasi seorang investor? Ya, faktor ekonomi atau ekonomi makro ini adalah merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol atau dikendalikan oleh perusahaan ya, yang mempengaruhi harga sebuah saham. Apa saja contohnya? Misalnya, satu, kebijakan suku bunga. Nah, kebijakan suku bunga ini bukan perusahaan yang mengatur ya, tapi ini negara yang mengatur. Kemudian yang kedua, inflasi. Yang ketiga, kurs, nilai tukar ya, nilai tukar mata uang perusahaan di negara tersebut dengan nilai mata uang asing. Kemudian yang keempat, neraca perdagangan ya, dan pembayaran sebuah negara. Kemudian yang kelima, pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Selanjutnya, bagaimana analisa perubahan di pasar modal dalam analisa fundamental?
Perubahan siklis ekonomi, perubahan harga saham akan merefleksikan perubahan siklis ekonomi yang akan terjadi. Ketika ekonomi memasuki siklis yang cenderung menurun menuju titik terendah atau resesi ekonomi yang sering diistilahkan, maka harga saham biasanya akan turun. Semakin kuat resesi ekonomi, semakin drastis penurunan harga saham. Pada situasi demikian, investor harus melakukan peramalan tentang kapan saatnya siklis ekonomi menemukan titik baliknya dan mulai memasuki siklis yang membaik. Jika siklis ekonomi diramalkan membaik, maka harga saham menjelang titik balik siklis ekonomi maka akan membaik pula ya, dengan mendahului membaiknya siklis ekonomi. Kemudian jika siklis ekonomi terus mendekati titik puncak, maka kecenderungan harga saham cenderung stabil sehingga return saham yang abnormal sulit untuk dicapai investor. Dalam hal ini, investor harus bisa meramalkan kapan siklis ekonomi akan mencapai titik baliknya, baik titik puncak maupun titik terendah, sehingga investor bisa membuat keputusan tentang harga saham yang tepat serta tindakan apa yang sebaiknya dilakukan investor tentang saham tersebut. Nah, ini jadi kan kita juga nanti akan membutuhkan sebenarnya analisis selain yang analisis fundamental ya, yaitu analisis teknikal. Nah, sehingga kita bisa meramalkan mungkin dengan menggunakan metode peramalan ya, time series dan sebagainya. Oke, selanjutnya jadi kita sebagai investor harus jangan anti ke salah satu analisa dari dua analisa ini, itu jangan anti ke analisis fundamental dan juga jangan anti pada analisis teknikal. Dua-duanya harus kita lakukan supaya investasi kita itu berada pada jalan yang benar atau perusahaan yang benar atau perusahaan yang bagus atau yang baik. Kemudian yang kedua, perubahan variabel-variabel ekonomi makro. Nah, pengamatan terhadap perubahan beberapa variabel atau indikator ekonomi makro seperti VDB sebuah negara ya, inflasi, tingkat bunga maupun nilai tukar mata uang, dipercaya bisa membantu investor dalam meramalkan apa yang akan terjadi pada perubahan pasar modal. Misalnya variabel tingkat bunga bisa dipakai dalam meramalkan harga saham atau obligasi yang akan terjadi. Jika investor meramalkan tingkat suku bunga akan meningkat, maka tentunya investor akan bisa memperkirakan bahwa harga obligasi maupun harga saham akan cenderung menurun. Kemampuan untuk meramalkan perubahan variabel-variabel ekonomi makro tertentu ini tentunya akan sangat membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat dan menguntungkan. Kemudian yang kelima, cara analisis industri dalam analisis fundamental. Ya, tadi kan analisis makro, analisis industri, dan nanti analisis mikro. Dalam analisis industri, kita akan mengklasifikasikan perusahaan ke dalam siklus industrinya dibagi menjadi beberapa fase, ya, yaitu ada 5 fase sekurangnya. Yang pertama adalah fase awal atau pionir fase, kemudian yang kedua fase pertumbuhan, kemudian yang ketiga fase pendewasaan, yang keempat fase stabilisasi dan pendewasaan pasar, kemudian yang kelima fase perlambatan. Oke, yang pertama kita bahas yang fase awal. Perusahaan-perusahaan yang masih dalam fase industri ini, kuantitas penjualannya memang masih belum besar. Mereka pun mengalokasikan biaya untuk modal kerja awal hingga investasi usaha. Membeli saham perusahaan yang masih ada di fase awal cukup berisiko. Namun jika perusahaan ini berhasil tumbuh, maka keuntungan kita pun sangat besar. Ya, jadi perusahaan-perusahaan yang baru buka gitu ya. Kemudian fase pertumbuhan, yaitu permintaan akan produk perusahaan yang masuk ke fase pertumbuhan itu sudah cukup banyak. Margin dan laba bersihnya juga sudah tumbuh, sementara itu angka kompetisinya masih tergolong rendah. Kemudian peluang akan potensi labanya juga cukup besar. Jika kamu membeli sebuah perusahaan, saham perusahaan dengan fase industri ini, fase industri yang bertumbuh ini,
risikonya tentu lebih kecil ketimbang yang masih di fase awal. Selanjutnya fase pendewasaan, di mana kondisinya adalah penjualan dari perusahaan dengan fase industri ini terbilang stabil, akan tetapi kompetisi bisnisnya juga cukup ketat karena persaingannya nggak sedikit ya. Tentu saja perusahaan-perusahaan di fase ini butuh melakukan terobosan dan inovasi baru. Meskipun tergolong stabil, risiko laba tergerus tetap ada karena persaingan usaha. Oleh karena itu, jika memang pilihanmu adalah pada saham perusahaan di fase ini, maka pilihlah yang memiliki pangsa pasar lebih luas ketimbang yang pangsa pasarnya lebih sempit atau lebih terbatas. Selanjutnya yang keempat, kita lihat fase stabilisasi dan pendewasaan pasar. Pangsa pasar dari perusahaan di fase industri ini sudah terkonsolidasi. Perusahaan ini cenderung sulit mengalami pertumbuhan, sementara itu persaingan di pasar dinilai cukup mematikan karena bentuknya adalah perebutan pasar. Berinvestasi di perusahaan seperti ini masih tetap menguntungkan, hanya saja imbal hasilnya memang kurang menarik ya, karena pertumbuhan dari perusahaan ini tergolong lambat. Kemudian yang kelima, fase perlambatan. Ya, dulu mungkin saham perusahaan yang di fase ini adalah primadona karena diburu investor. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pangsa pasarnya kian meredup, margin keuntungan mereka pun minus, dan persaingan usahanya juga makin mematikan. Bisa jadi nama perusahaannya memang cukup terkenal, tapi bisnisnya sudah sunset atau prospeknya suram di masa depan. Nah, ini ada juga mungkin sudah bisa